welcome back to my channel. Iya, aku baru pulang kerja, terus habis gitu mau makan dulu, makan siang. Makanan dari kemarin, makanya ada di dalam kotak dan aku duduknya di lantai. Terus setelah sekian lama vakum, aku kemarin di Instagram bikin kayak ya begitulah yang gak jelas. Kenapa vakum? Karena kagak ada yang nonton. Jadi males gitu deh, tidak termotivasi. Tapi setelah dipikir-pikir, kayak ya udahlah kagak ada yang nonton, bodo amat, aku malah jadi lebih bebas berekspresi. Nah, sesuai dengan request kalian semua di Instagram, ternyata kalian itu penasaran sama hubungan percintaan aku. Siapa tahu bisa jadi tips juga buat kalian. Jadi seperti yang kalian tahu, aku itu udah di Jerman ini dari tahun 2021. Dan sekarang tahun 2024, udah tahun ketiga dan tada! Aku sudah menikah. Oh, aku nggak make up hari ini karena aku baru pulang kerja, capek juga mau make upan segala macam. Jadi aku sambil makan ya. Nah, jadi gimana sih aku bisa kenal sama suami aku? Aku itu kenal sama doi itu dari app. Nama appnya itu Bumble. Nah, di situ tuh kalian mungkin beberapa dari kalian adalah pasti yang udah tahu itu app apaan gitu kan. Ya, dia dating app, tapi nggak selalu berhasil kok kayak jadi awal-awal aku itu merasa kayak aku bosen, kesepian, kayak kagak punya temen. Pengen deh punya pacar ya, meskipun sebenarnya pada saat itu hampir tiap malam aku teleponan sama teman-teman seperjuangan aku. Tapi tetap aja ya, namanya juga manusia. Pasti aja ada kurangnya. Terus datanglah kayak ini nih, coba aja cari pacar di Bumble kayak gitu. Cuman bener-bener kalau misalkan kalian mau cari pacar di Jerman ini, kalian harus tahu dulu tujuan kalian pacaran tuh apa. Jangan ya udah satu yang penting dapat, udah selesai punya pacar, udah kelar. Ya, nggak tahu nanti masa depannya kayak gimana ya kan. Karena di Jerman itu kayak tiap orang itu ya punya misinya masing-masing, kayak punya rencananya masing-masing kayak gitu kan. Terus aku mainlah Bumble app. Awalnya aku belum match tuh sama suami aku match sama beberapa laki. Kayak aku tuh tipe orang yang ayo kita kenalan, untuk awal-awal ayo kita kenalan. Terus nanti pas setelah 1 minggu atau 4 hari, yang paling cepet itu 4 hari, aku akan tanya, kamu tujuannya apa di app ini? Terus dia bakalan ngomong, oh, aku tujuannya nyari hubungan. Nah terus tujuan kamu mencari hubungan tuh buat apa? Kayak gitu kan. Ada yang bilang ya aku mau pacaran kayak gitu. Terus habis gitu mereka mereka juga pasti nanya sama aku kalau aku nanya seperti itu. Jadi aku juga bilang ya aku mau punya hubungan yang serius. Terus habis itu ada beberapa yang bilang ya aku cuman mau pacaran aja, nggak mau nikah kayak gitu. Banyak kok, karena ada yang bilang kayak nikah itu cuman ribet dokumen doang, tapi nggak ada apa ya, nggak ada yang spesial kayak gitu. Nah kalau aku ketemu yang kayak gitu, aku akan langsung bye. Terus habis itu aku akan nanya, kamu nanti kalau misalkan mereka bilang nih, iya kita jalanin dulu aja, nggak mau. Soalnya yang jalanin dulu aja tuh nggak pasti. Terus sempat juga match kayak, oh iya aku juga punya rencana yang sama. Ya udah tuh, karena aku merasa kita punya misi yang sama nih. Kita udah nih kita chat-chatan, kita ketemuan. Nggak taunya nggak cocok dari sifat dan segala macam, karena aku maunya yang seperti ini. Tapi
dia tuh seperti itu gitu kan. Terus aku enggak deh. Akhirnya ya udah kayak kan toh karena aku berpikir kayak aku nggak mau menyerahkan satu hidup aku ke satu orang yang menurut aku nggak cocok atau sifatnya itu bertolak belakang banget sama aku. Maksudnya emang sih kita sifatnya nggak pernah bisa selalu sama sama yang lain gitu kan, sama pasangan kita. Tapi kalau yang terlalu bertolak belakang aku juga nggak mau kayak gitu. Terus habis gitu ya udah aku cari lagi lah, kayak main lagi lah, iseng-iseng kayak gitu kan. Toh waktu itu juga aku posisinya FS shop, kayak kagak ada kerjaan juga, belajar juga enggak gitu kan. Terus hmm, aku kenalan lah, match lah sama suami aku yang sekarang, kayak karena aku tipenya yang main tembak kayak gitu kan. Jadi ya udah, aku tahu nih tujuannya dia sama sama tujuan aku. Terus habis itu kita jalanin, kita ketemu, kita ketemu itu 1 bulan setelah kita kenal. Jadi kita chat-chatan dulu pertama-tama, kayak karena jarak kita juga lumayan jauh waktu itu. Dia tinggal daerah Stuttgart dan aku tinggal di daerah Hutan Hitam atau Schwarzwald. Nah, pokoknya kita itu punya sekitar 80 kilometer apa ya jaraknya. Mungkin kalau di Indonesia itu dekat, tapi kalau di sini itu jauh menurut mereka. Ya udah, terus makanya terus akhirnya cocok kita pacaran. Kita ketemuan cocok, ya udah kita pacaran kayak gitu kan. Kayak udah, kayak aku tuh selalu mengutamakan ya kecocokannya dulu, kayak oh cocok nih, oh enggak nih, karena menurut aku kita sebagai perempuan ya kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Kayak jangan pernah memandang rendah dirimu sendiri. Kalau kamu memandang rendah dirimu sendiri, kayak aku orang luar nih, nggak mungkin lah aku bisa dapat yang lebih baik. Ya udahlah sama yang ini aja, meskipun jalanin dulu aja, siapa tahu dia berubah pikiran dan jadi mau nikah dan segala macam. Menurutku jangan, karena menurut prinsip aku adalah kalau kamu aja nggak bisa menghargai dirimu sendiri, orang lain tuh nggak akan pernah bisa menghargai dirimu sendiri, apalagi pria. Begitu. Nah, terus akhirnya dia ngelamar aku di bulan Juli tahun 2023 dengan cincin ini. Terus bulan Desember 2023 kita resmi nikah. Prosesnya itu lumayan panjang. Sebenarnya aku juga udah tahu kok kalau kita mau nikah dari awal tahun 2023, meskipun pada saat itu tuh kalau misalkan mau dibilang kita pacaran belum lama-lama banget. Tapi ya karena dia juga di umur dia terpaut sama aku 10 tahun dan ada ya keluarga juga dan segala macam. Ya udah kita akhirnya memutuskan untuk menikah. Terus habis gitu, kalau kalian mau tahu ya, itu urusan dokumennya tuh aku sebenarnya cuma 2 dokumen aja yang aku butuhin dari Indonesia, kayak akte kelahiran terbaru sama surat keterangan lajang. Terus aktenya itu tuh aku susah ngedapetinnya karena apa ya, tempat aku lahir sama domisili aku di Indonesia yang sekarang itu beda. Jadi aku harus ke tempat aku lahir dulu, minta surat kayak surat persetujuan kalau capil di domisili aku boleh ngeluarin akte aku. Ribet pokoknya. Itu aku urus dari semenjak Februari. Cuman itu doang. Terus baru deh keluar akte aku di bulan Maret. Maret kalau nggak salah keluar. Akhir Maret malah. Terus habis gitu aku minta surat keterangan lajang. Kalian tahu apa? Yang dikasih biodata. Oke, yang ini orang nggak, ini kayaknya
tempat aku itu nggak bisa ngebedain antara surat keterangan lajang dan biodata. Dia bener-bener cuma ngasih biodata aku. Biodata aku. Sedih banget ya. Terus habis gitu, 2 dokumen itu tuh aku apostille. Apa itu apostille? Kalian carilah ya di Google apa itu apostille. Aku juga malas dan ngejelasinnya. Pokoknya itu kayak sertifikat yang menandakan kalau dokumen aku asli apa gimana gitu. Terus apostille juga aku dibikinin sama agen. Jadi aku bayar agen buat apostille karena aku juga di Jerman kan, susah. Tapi aku nggak terjemahin di Indonesia. Jadi setelah apostille, agennya akan langsung kirimin dokumen aku langsung ke Jerman, ya ke sini. Aku dapat dokumennya, aku terjemahin di sini karena aku tinggalnya di Bau, Baden-Württemberg. Katanya, kata agen aku mereka nggak akan terima terjemahan. Halo guys, sorry tadi ada paket datang. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, tempat tinggal aku itu nggak terima terjemahan dari luar negeri. Akhirnya dokumennya udah sampai sini, dokumennya aku foto aja. Aku kirim soft filenya ke penerjemah di sini. Aku terjemahin di mana ya? Aku lupa. Lingua Word apa gimana? Aku lupa. Terus ya udah deh. Setelah selesai diterjemahin tuh, terjemahannya selesai tuh kurang lebih bulan Juni. Oh jadi dokumen aku tuh sampai di aku itu bulan April akhir. Terus dokumennya aku terima, terus aku terjemahin bulan Mei. Bulan Juni dokumennya sampai di aku. Terus aku masukin lah ke Standesamt sama paspor aku, sama Meldebestetigung aku, sama apa lagi ya, sama Aufenthaltstitel aku, atau KTP-nya Jerman gitulah ya. Terus kayaknya itu doang deh. Iya kayaknya itu aja. Terus habis gitu udah sampai akhirnya kita dapat panggilan pertama buat Anmelden di Standesamt bulan Juli, tanggal 18 Juli, hari dimana suami aku ngelamar aku. Jadi dia ngelamar aku tuh bener-bener nunggu sampai kita dipanggil Standesamtnya dulu. Mungkin dia takut kali ya kalau misalkan dokumennya gagal, terus habis gitu ya nggak bisa nikah, nggak jadi nikah deh mungkin. Jadi dia ngelamar aku di bulan itu. Tapi aku dilamar kayak di bukit gitu, tapi sebelahnya kuburan. Jadi bukitnya itu emang dia tuh kayak di puncak gitu, tapi sebelahnya itu kuburan, gengs. Jadi aku dilamar di kuburan, yang enggak juga sih, dilamar di bukitnya yang sebelahnya kuburan gitu. Terus dia bilang kayak di situ tempat dia sekolah, terus habis itu di situ tempat dia lahir. Jadi dari bukit tuh kan kelihatan tuh kotanya, kota tempat dia lahir dulu. Di tempat dia sekolah dulu, tempat dia lahir, terus habis gitu di sebelah sini ini kuburan juga, itu omanya juga dikubur di situ. Nah, dengan itu dia nanya sama aku. Nah, di sini juga di kota ini juga aku mau nanya sama kamu, maukah kamu jadi istri aku? Ya udah pasti iyalah ya, orang kita udah ngurusin dokumen gitu. Tapi aku bahagia nggak? Oh, bahagia banget. Terus habis sampai nangis loh, jangan salah. Terus habis gitu kan kita pulang kita siap-siap ke Standesamt. Dan ternyata kalian tahu apa? Biodata yang dikasih sama Capil yang harusnya itu surat keterangan lajang, tapi tetap aja sih ada keterangan kalau misalkan status aku itu lajang kayak gitu kan. Itu tuh kemungkinan nggak bisa diterima, kemungkinan, tapi sama akan meneruskannya ke atasannya kayak gitu, istilahnya kayak ke pusatnya kayak gitu, tempat orang-orang yang ngurusin orang-orang buat nikah kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak kemungkinan ini tuh bisa nggak diterima, jadi aku ngomong dulu dari sekarang kalau misalkan ternyata nggak diterima ya udah kayak gitu, kalian nggak kaget kayak gitu kan. Ya sedih, gengs.
Terus habis gitu kita bayar di Standes Am buat menikah, kayak buat anmeldennya, buat pendaftarannya, kayak gitu kan. Kita bayar sekitar 80 euro. Iya, menikah itu buat daftar menikah di Standes Am, atau kalau misalkan dibilang di sini catatan sipil ya, kayak kalau di Indonesia. Itu murah, gengs. Nggak mahal. Yang mahal itu makannya sama acaranya. Begitu sih. Terus habis gitu akhirnya kita tunggu. Datang bulan Agustus, bulan September, nggak ada informasi apapun, kayak ya nggak jadi nikah deh tahun ini gitu mikirnya. Karena posisinya waktu itu adikku juga mau nikah kan tahun 2024 tahun ini, jadi kayak kepercayaan kita itu, saudara kandung itu nggak boleh menikah di tahun yang sama. Jadi kayak sedih deh, kayak kemungkinan kalau nggak jadi tahun 2023 ya 2025 gitu kan. Ya aku waktu itu tuh baru udah 27 tahun. Ya sebenarnya kagak masalah juga sih sama umur kayak gitu kan. Ya karena hitungannya di sini aja orang-orang umur 30 tahun baru mikir mau nikah gitu. Mungkin menurut mereka aku terlalu cepat. Terus bulan Oktober tahun 2023 datanglah tuh surat, surat dari Standes Am kalau aku bisa menikah sampai bulan Februari tahun 2024 itu. Di sini tuh kalau misalkan udah ada persetujuan dari catatan sipil atau Standes Am di sini untuk menikah, itu tuh ada batas waktunya teman-teman. Biasanya itu 6 bulan. Jadi dokumen kan keluar Oktober. Kayaknya aku malah nggak ada 6 bulan deh. Oktober awal sih. Tapi kan lewat surat ya di sini ya, surat menyurat. Jadi masuk ke aku tuh agak telat-telat gitu. Sekitar pertengahan Oktober. Jadi aku kayak dikasih kesempatan buat nikah, buat siap-siap tuh cuma sampai Februari 2024 terakhir. Dan nggak mungkin dong aku nikah di Februari 2024. Jadi kita memutuskan untuk Desember 2023. Dan itu bener-bener yang semuanya harus cepet, kayak aku harus nyari gaunnya cepet. Jadi udah aku cari gaunnya yang jadi aja, yang pas sama aku karena aku kecil. Jadi kebanyakan gaun tuh kegedean semua buat aku. Jadi aku bener-bener cuma nyari gaun yang cocok sama aku, apalagi itu waktu winter yang gedenya itu pas lah sama aku kayak gitu kan. Ya udah, habis itu 600 euro buat gaun doang. Terus sama jaketnya. Jadi karena winter jadi kita butuh yang namanya jaket buat nikah, teman-teman, jaket buat nikah. Bukan jaket sih, mantel. Begitulah, kurang lebih 700 euro total. Jadi bener-bener harus cepet-cepet. Lupa ternyata aku belum beli sepatu. Ya udah akhirnya aku beli sepatunya online karena kayak ya udahlah, kayak aku juga udah capek, kayak ini harus buru-buru pasang undangan dan lain-lain. Belum lagi Hamin 1 minggu aku cuman boleh kita dikasih tahu kita cuman boleh bisa ngundang maksimal 20 orang, padahal kita undangannya 30 orang. Oh ya, lagi di Jerman itu kalau misalkan nikah kita itu nggak ngundang orang banyak-banyak kok, kayak ya sekitar 10, 20, 30 orang aja kayak gitu kan. Itu aja udah banyak. Kalau 50 orang itu udah ekstrim. Terus habis itu kita udah terlanjur undang 30 orang, terus kita kurangin, kayak nggak kita kurangin sih, kayak nanti kamu datangnya pas makan-makan aja ya kayak gitu. Akhirnya yang datang tetap aja 26 orang. Sedih banget sih. Pada akhirnya ya 26 orang datang dan akhirnya bisa masuk semua meskipun harus ada yang berdiri. Mau gimana lagi? Gitu. Habis di catatan sipilnya juga kayak si mbaknya itu, si ibunya kayak bacain ini itu dan ditanya kapan kita mulai pacaran kayak gitu, dan aku lupa dong kapan kita mulai pacaran karena grogi. Ya udah aku cuman iya aja, untung laki aku itu ingat kapan kita mulai pacaran kayak gitu. Ya udah, terus habis gitu hmm, hmm, terus habis gitu
dibacain sumpah juga, tugas kita adalah cuman menjawab iya, 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 gitu. Nah, terus setelah jawab iya, kita suruh, tuker cincin, sama kita disuruh, disuruh si laki aku disuruh nyium aku, tapi karena dia tahu aku orangnya malu-malu kucing kayak gitu, jadi dia cuma nyium kening aku doang, gitu. Kalau nggak salah nyium kening doang apa ya, aku juga lupa. Apa aku dicium bibir atau aku dicium kening waktu menikah, aku juga lupa. Ya udah, akhirnya kita resmi menjadi sepasang suami istri dan kita pergi ke restoran untuk makan-makan. Dan di situ datanglah beberapa orang lagi begitu. Aku juga mau menjelaskan memberitahu ke kalian, sebelum aku menikah bulan Desember 2023, bulan September 2023 tuh aku udah kerja melalui Anarkeno ijazah aku. Jadi aku udah nggak FSJ, aku juga waktu itu sempat Ausbildung tapi aku resign karena nggak kuat, mau mati rasanya tiap hari. Terus aku Anarkeno atau penyetaraan ijazah, jadi aku bisa kerja deh. Penyetaraan ijazah itu cuma berlaku buat S1 doang ya, buat bachelor. Terus di luar itu kita juga udah dianugerahkan sebuah apartemen kecil, isinya 1 kamar, 1 ruangan, 1 dapur, 1 toilet, 1 kamar mandi, yang punya bathtub sama shower. Begitu. Jadi ya puji Tuhan lah. Terus gimana kehidupan aku, rumah tangga aku, gimana rasanya menikah sama orang luar. Kayak aku merasa kayak orang luar itu kalau mencintai orang tuh bucin banget kadang sampai capek liatnya, tapi aku bahagia kan dibucin, kayak begitu loh rasanya, kayak kamu tuh ngerasa dicintain banget. Makanya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian misalnya nih, aku juga pengen punya jodoh, punya ini, kalian lagi di negeri mana, terus habis gitu bisa nggak ya aku dapet jodoh dari sini, maksudnya bukan dari sini, dari Jerman ya, bukan ya, tapi dari tempat dimana kalian berada. Kayak kalau kalian ngerasa kalian harus punya misi yang sama, kayak visi misi kalian harus sama dalam berhubungan, kayak tujuanmu apa, terus habis gitu ya kalau misalkan nggak cocok dan berkali-kali nggak cocok, ya ya udah gitu loh, laki itu kagak habis, meskipun kalian kenalan sama 100 orang dan nggak cocok, ya udah, laki tuh nggak bakalan habis kok, maksudnya pasangan manusia itu nggak bakalan habis, nggak akan ada habisnya kayak gitu kan. Jadi kayak ya yang penting yang pertama adalah menghargai diri kalian sendiri dulu dan jangan memandang rendah diri kalian, kayak ya aku orang asing nih, nggak mungkin lah ada yang mau sama aku, kayak begitu. Begitu sih saran aku dari aku. Jadi hargai diri kamu sendiri ya, kamu berharga lebih dari apapun, begitu juga aku. Dan sampai situ dulu aja ya, sampai situ dulu aja sharing aku tentang menikah. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka videonya, kalian boleh subscribe, lumayan kan, siapa tahu kan, berharap nggak apa-apa. Udah sampai situ aja, aku akan melanjutkan makan aku, dan buah aku ada cherry berry ya. Oke, jangan lupa di subscribe kalau kalian suka, like juga. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe-nya. Terus habis gitu nggak ada habis gitu deh, bye bye.